Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri acara ulang tahunku. Tidak perlu sungkan, bermainlah dengan bebas. Sepertinya hal-hal selanjutnya akan lebih menarik. Apa yang sedang mereka lakukan? Bagaimana rasanya melihat cinta pertamamu bersama dengan adikmu? Kamu sudah mengatur Xiao Wang dan Xiao A untuk mengawasinya. Apalagi yang bisa kukatakan? Kenapa? Kucing liar cemburu? Tidak, aku hanya takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk di sini. Nyonya muda, Ran Siwei dan Nyonya Yin sudah keluar. Terus ikuti lindungi Nyonya Yin. Bibi, apa yang bisa kulakukan? Bukankah kau bilang kau akan membantuku menyingkirkan Gu Sisi? Wei Wei sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tadi kamu juga lihat sekarang Gu Sisi. Si Wei, sudah kukatakan padamu kan, kamu harus sabar, tunggu sampai aku mengambil saham dari tangan Gu Sisi. Lalu, Bibi, kalau begitu kamu bisa menipu orang lain. Bibi, dulu aku percaya padamu, tapi hasilnya sekarang Gu Sisi memiliki saham. Sikap Bibi juga langsung berubah. Di mata Bibi hanya keluarga Yin yang paling penting. Benar begitu? Itu benar, tidak ada yang bisa mengambil harta milik anakku. Benarkah? Lalu bagaimana dengan Yin Xiao? Bukankah dia juga datang untuk membagi harta si Chen? Mengapa Bibi tidak menargetkan Yin Xiao? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah menargetkan Yin Xiao selama 6 tahun. Jadi, karena aku tidak bisa mengandalkan Bibi, aku hanya bisa mengandalkan orang lain. Bibi juga jangan bicara tentang mengambil saham dari tangan Gu Sisi. Dia tidak bodoh. Bagaimana bisa mengeluarkan uang yang sudah didapatnya? Aku dengar dia bahkan sudah masuk ke dalam dewan direksi. Siapa yang akan menolak kekayaan sebesar itu? Si Wei, sikap macam apa ini? Sepertinya aku dan Xing Chen memang tidak berjodoh, tapi aku masih memiliki hubungan dengan keluarga Yin. Karena tuan muda kedua Yin jatuh cinta pada pandangan pertama denganku. Dia mulai mengejarku dengan serius. Sungguh membuatku tidak bisa lepas dari keluarga Yin. Kelak, jika aku menikah dengan Xiao, aku akan tetap memanggilmu ibu. Si Wei, kamu jangan menyesal. Apa yang harus kusesali? Karena Bibi sudah menyerah padaku, tentu saja aku harus melindungi diri. Sudah ya, sampai jumpa Bibi. Wanita yang tidak tahu aturan, beraninya kamu mengancamku? Sudah dengar kan? Sudah tenang? Mungkinkah kamu yang merencanakan pertemuan Xiao dengan Ran Siwei? Aku hanya meminta orang untuk memperkenalkan Siwei ke Xiao. Aku tidak melakukan hal lain. Orang ini kelihatannya tenang. Tapi dia sudah mengatur begitu banyak hal diam-diam. Kucing liar kecil, apakah hatimu yang tidak tenang sudah tenang sekarang? Ternyata dia adalah orang yang bermain catur. Kalau Ran Siwei memiliki sedikit rasa pengertian, aku memang akan membiarkan semuanya berlalu dan berpura-pura tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Sayangnya, dia tak seharusnya menyakiti kamu. Aku tak akan membiarkan siapapun menindas wanitaku. Karena hanya aku yang boleh menindasnya. Kamu letakkan tanganmu di mana? Sepertinya lebih besar lagi. Jangan berbuat onar, begitu banyak orang. Sungguh menjengkelkan. Di situasi seperti ini aku bisa melihatmu tapi tak bisa selalu berada di sampingmu. Perkataanku tadi belum selesai. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Ya, tapi masih belum bisa dipastikan. Karena aku sudah memilikimu, aku tidak bisa memastikannya. Biarkan Yin Xiao saja yang memeriksanya untukku.
Apa maksud dari kalimat ini? Kamu akan tahu nanti. Hentikan, ada orang yang melihat. Tidak mau. Ini hutangmu padaku beberapa waktu lalu. Sekarang aku ingin menagih hutangmu. Berhenti. Tidak, Hentikan. tidak. Kau menindas orang. Sepertinya akan marah lagi. Apakah dia pendamping wanita tuan muda kedua Yin? Cantik sekali. Ada apa? Sangke, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu. Si Wei, kenapa kamu bersama dengan Yin Xiao? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia hanya seorang playboy? Pertanyaan ini lagi. Sangke, beberapa hari yang lalu kamu berjanji padaku bahwa kamu akan selalu menjagaku. Mengapa dalam beberapa hari kamu berubah seperti orang lain? Si Wei, apakah kamu ada masalah? Kamu bisa memberitahuku, tapi kamu tak perlu menyusahkan dirimu sendiri seperti ini. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita berpacaran. Apa katamu? Sangke, aku tahu kamu sudah lama menyukaiku, kan? Sangke ini tak bisa menahan diri untuk mencarinya lagi. Sepertinya dia tidak bisa mengubah sifatnya. Mungkin dia tak lagi memandang Ran Shiwei seperti dulu. Apa yang kau bicarakan? Kamu pernah bilang aku adalah gadis tercantik yang termanis yang pernah kamu temui. Benar kan? Si Chen dan aku sudah putus. Kita juga tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Jadi, sangke kita sudah bisa bersama. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuanku. Tapi bagaimanapun kita bukan saudara kandung. Bukankah begitu? Sangke jika kamu benar-benar mencintaiku, maka menikahlah denganku. Aku akan menganggap kamu tidak mengatakan apa-apa hari ini. Aku masih memegang prinsipku. Jangan merusak dirimu. Yin Xiao tidak cocok untukmu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah tuan muda Yin kedua. Meskipun tidak sehebat si Chen, tapi dia sudah menjatuhkan orang lain dengan kelebihannya. Mengapa tidak menerimanya saja? Kalau tidak bisa menjadi istri Yin Si Chen, menjadi adik iparnya sepertinya tidak buruk juga. Ran Shiwei, kamu berubah. Benarkah? Jika kamu tidak bisa bersamaku, jangan katakan apapun.